Makanya ada orang bilang, Ustaz, suara perempuan itu aurat, hukumnya haram. Saya jawab, Pak, suara perempuan itu aurat jika dia mengundang syahwat laki-laki mendengar suaranya. Kalau ada laki-laki naik syahwatnya perempuan itu baca Yasin, periksakan saya waktu ke dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidul qahhar wa huwal azizul jabbar khaliqul jannati wan nar wal laili wan nahar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Bapak Ibu, dalam kitab Abi Zumrah yang ditulis Al-Imam Muhammad Ali Asy-Syafi'i As-Sanawani, penerbitnya Darut Taufiqiyah Lit-Turasi, halaman 12, disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Karena Pak Protokol tadi bilang sekaligus ditutup dengan doa, maka doa sudah ditutup, selesailah acara saya. Bapak Bupati yang sama-sama kita muliakan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Sekda, seluruh dan patut yang kita muliakan, panitia hari ini, Pak Imam kita, alasannya dibuat maulid Pak tak banyak. Salah satu ulama besar namanya Jalaluddin As-Suyuti menulis kitab khusus masalah maulid. Nama kitabnya Husnul Maqasid fi Amalil Maulid. Penulisnya Jalaluddin As-Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah. Kata beliau, gugur 3 makna maulid dikategorikan bid'ah kalau 3 ini tidak diacarakan. Pertama, tak disinggung siapa nabi, keturunan nabi, anak nabi, langsung pandangan umum. Ustadz ini ngomong, Pak, karena tiap tahun di Aceh Tenggara ini dibuat maulid, saya tak berceramah lagi siapa anak nabi itu. Saya tak sampaikan lagi siapa istri nabi. Saya tak sampaikan lagi siapa keturunan nabi. Langsung saja pandangan umum. Betul, Bu? Ini menyalahi acara peringatan maulid. Makanya wajar kalau banyak pendapat ulama maulid dikategorikan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tak disinggung dalam acara. Oh, saya bukan Abdul Somad, saya Abdul Muhadir. Dari sebelum jauh-jauh hari, terima kasih kepada Abang Anda kami Mulyardi. Yakin pula dia mengundang saya, Pak. Ditengoknya jenggotku agak berewok sedikit, ku panggillah kawan. Padahal tidak. Maka jauh-jauh sebelum panjang lebar, bukan mengajari ikan berenang, bukan mengajari bukan mengajari kuda berlari, bukan mengguru yang sudah menjadi tuan guru. Bak kata petuah orang Melayu, ingatan rapuh ingatkan lagi, kalau sudah ingat jangan lupa amalkan. Karena penyakit pengajian cuma satu, senang mendengarkan, tak mau mengamalkan. Betul, Bu? Jangan tanya pengajiannya. Senin mengaji, Selasa mengaji, Rabu mengaji, Kamis mengaji, tak berubah perilakunya. Bahkan yang paling aneh, tersinggung ceramah ustadz di hatinya. Ustadznya disalahkan, dibilangnya tak enak. Gak enak ustadz semalam dari Medan. Kenapa? Kena kali aku. Entah siapa mengundang itu. Dari siapa yang kena nanti, Pak, mohon maaf. Ya, aku orang tafsil, Bu. Orang tafsil ini ngomongnya belak-belakan. Jadi kalau ada yang tersinggung, satunya kunci itu, paling nggak dipanggil lagi, selesai. Itu aja contohnya itu. Yang patut kita muliakan, qori kita, Abang Anda kami Haji Nasrullah. Mudah-mudahan qori-qori kita ini, kata Nabi hanya satu, Pak, yang membuat Nabi menangis. Al-Quran gharibum fima baina qaumin la yaqra'una fi. Al-Quran akan terasa aneh. Kau yang punya kitab Al-Quran
tapi aneh kau tak pandai membacanya. Kau yang punya kitab, aneh kau tak pandai baca. Mudah-mudahan diundangnya Ustadz ini ke Aceh ini bukan berarti tak ada qori di sini. Banyak qori di Aceh Tenggara, Pak. Cuman bagaimana memotivasi kita lebih cinta dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Dah yakin Ibu aku Ustaz? Pikir orang wak suluknya aku ini Pak, begini kan? Salah satu kitab membahas keturunan Nabi, biar jangan bidah ini. As-Siratun Nabawiyah wa Tarikhul Islamiyah. Penulisnya Muhammad Syafi Abdul Latif, halaman 21. Keturunan Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luway, Luway bin Ghalib, Ghalib bin Firi, Firi bin Malik, Malik bin Nidar, Nidar bin Kinana, Kinana bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nijar, Nijar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan al-Muqawam, al-Muqawam bin Nahur, Nahur bin Tayrah, Tayrah bin Ya'rub, Ya'rub bin Yasuf, Yasuf bin Nabid, Nabid bin Ismail, Ismail bin Ibrahim, Ibrahim bin Tarih, Tarih bin Nahur, Nahur bin Saruq, Saruq bin Falih, Falih bin Aibil, Ay al-Fasayad, Al-Fasayad bin Sam, Sam bin Nuh, Nuh bin Lamir, Lamir bin Yarda, Yarda bin Mutuh Salih, Mutuh Salih bin Yanis, Yanis bin Nis bin Adam. Habis. 2 bulan aku ngapal ini, 2 bulan. Muhammad sampai Nabi Adam. Anak Nabi berapa, Bu? Lupa. Bukan nggak tahu, lupa. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 4 pisang. Itu hafal. Ayo, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Pintar-pintar ibu-ibu ini. Ada yang ngangak mulut dengar suaranya. Anak istri Nabi berapa Bapak Ibu? Ulama yang menulis masalah istri Nabi, nama kitabnya Zaujatur Rasul, penulisnya Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Kata beliau, 12 istri Nabi dimasukkan Maria Al-Qibtiyah. Cuman ada orang tak masukkan Maria Al-Qibtiyah. Kenapa? Karena Maria Al-Qibtiyah adalah budak Nabi. Kalau Maria Al-Qibtiyah tak dimasukkan istri Nabi, jangan masukkan anak Nabi namanya Ibrahim. Karena Ibrahim adalah lahir dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Kita hilang sejarah kita, Bu. Berapa istri Nabi, Bu? 12. Pertama Khadijah. Enggak pernah Nabi poligami, Pak. Ada usaha bilang Khadijah, Saudah, Ummu Salamah, Aisyah. Saya jawab, Rasul tak pernah poligami. Rubu aqornin, 1/4 abad, 25 tahun. Nabi tak pernah menyakiti hati Khadijah. Jangan bilang Nabi itu poligami sebelum meninggal Khadijah, Pak. Tak pernah Nabi poligami. Udah meninggal Khadijah baru Rasul poligami. Meninggal Khadijah menangis Nabi. Saya tanya dulu Bapak, meninggal istri kita kira-kira nangis, Pak? Jawab, Pak, jawab, Pak. Lagi datang ibu nih, jawab, Pak. Pak Kapolres kira-kira aja. Ibu yakin nangis Bapak, Bu? Nah, dia aja nggak yakin, nggak kata. Belum meninggal udah ditambah, apalagi meninggal. Coba. Lalu ada orang bertanya, Ustaz, boleh poligami? Saya jawab, Pak, boleh, silahkan. Tapi dengan tegas. Ulama menulis nama kitabnya Mahabbatul Zaujah. Nama penulisnya Abdul Muhsin. Kata beliau, kau boleh poligami, tapi caranya kayak Nabi.
marrataini min umrihinna min zaujatil ula, 2 kali lipat dari umur istri pertama. Ternyata disurvei perempuan tak menerima lakinya poligami karena lebih muda umurnya dari dia. Betul, Bu? Nah, dengar itu, Pak. Jadi cari yang 2 kali lipat. Kalau sekarang umur ibu ini 50 tahun, silahkan menikah. Cari yang 100 tahun. Nggak cemburu. Ternyata penyebab perempuan tak menerima suaminya menikah lagi karena usianya lebih muda. Saya tanya Bapak Adil. Bapak Adil, saya Adil Ustaz. Rumah saya buat satu-satu. Gaji bulanan sama jumlah nominalnya. Mobil saya kasih satu-satu. Saya tanya, di mana saya tidak adil? Saya tanya balik. Umur istri bapak pertama berapa? 52. Yang muda 25. Yang tua 52, yang muda 25. Yang tua menangis dalam kamar. Pak Kapolres, Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Sekda, dari tangan istri kita Pak, kita jadi orang. Dari 2 istri bapak, bapak jadi wakil bupati. Jangan pernah sakiti dia. Sekarang kita jadi orang paling atas di Aceh Tenggara. Betul Pak? Sakin, ya Allah Tuhanku, banyak rezeki suamiku. Menangkal dia pilkada ini ya Allah. Begitu menang, bertingkah bapak. Ini contoh. Aku bilang Pak, abang anda kami ini dekat dengan Ustadz Kori Internasional dari Winasibuan. Kemana-mana saya naik sepeda Pak, demi Allah, ceramah. Serait. Kalau turun-turunan, serait. Putus rantai, regar. Tahun ke tahun, 2 istri saya. Mudah-mudahan bang abang sehat. Di mana abang ceramah, abang dapat diterima orang dakwahnya. Karena 2 istri saya mungkin saya sampai kemari diundang orang. Makanya banyak ustadz salah tingkah ditambahinya hancur. Hari ini ku bela ibu. Jadi 2 kali lipat, silahkan. Ternyata membuat perempuan sakit hati bukan karena jumlah uangnya. Enggak. Tapi mulai mudah. Menangis wak perempuan dalam kamar. Kenapa mama nangis? Menikah lagi ayah. Jadi sambil jalan wak perempuan disindirnya pakai lagu. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Disindirnya pula. Jadi mohon maaf, jangan begitu. Silahkan Pak. Kalau sekarang umur ibu perempuan Pak 60 tahun, cari yang 120 tahun. Ada Bu. Maka jangan coba-coba menikah lagi Pak. Begitu. Seandainya pun menikah nggak akan cemburu ibu ini Pak. Coba. Terjadi mungkin ada salah satu makhluk satu-satunya umur 120 tahun menikah dengan bapak Adi. Bapak ini pun lah bulan madu lah, naik pelaminan wak perempuan masuk angin, kena kipas. Kenapa wak? Allah. Udah tua 120 tahun, naik pelaminan pun dikawal 4 orang. Allah Allah. Di pelaminan dia senyum, turun dia mati. Kenapa? Kena. Maunya sadarlah. Makanya Bu menangis Khadijah. Menangis Nabi meninggal Khadijah. Cemburu Aisyah. Kenapa kau sampai menangis menceritakan Khadijah? Apa kata Nabi? Rubu aqranin ma'aha. Aku tinggal seperempat abad sama dia. Apalagi kelebihan Khadijah? Wanita janda kaya raya. Habis hartanya untuk Rasulullah di jalan Allah. Maka jangan jadi perempuan yang pelit. Khadijah janda kaya raya, habis hartanya untuk suaminya. Khadijah di kota Cani menghabisi harta suaminya.
Cuma itu bedanya. Cuma itu. Di mana contohnya Ustadz sifat Khadijah? Ayo kita contohkan. Ada orang minta sumbangan, Bu. Dibawanya proposal ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Kami mau buat maulid, Pak. Oh ya. Di mana dibuat? Di masjid, Pak. Oh iya ya. Dari mana ustadznya? Dari Medan. Ngapain jauh-jauh? Udah berapa ongkosnya itu? Makannya itu berapa? Minyaknya itu berapa? Diputar-putarnya macam dia panitia. Udah datang uak laki-laki dikasihnya 20.000. Tuh sifat Khadijah istri Nabi marah. Bang ya, berapa bang kasih bang? 20. Enggak cocok bang. Abang wakil bupati, berapa rumah sewa abang? Berapa hektar sawit abang? Masa infak abang di jalan Allah cuma 20.000? Sini deh, nah 2 juta. Itu Khadijah istri Nabi. Khadijah di kota Cane beda. Beda. Ditanyanya lakinya, berapa bang kasih? 50. Oh sok kaya, 20 aja 20 sok kaya. Pelitnya luar biasa. Maka saya paling sedih Pak kalau dibilang Mandeling paling pelit. Sakit kali hati saya Pak. Mau maaf Bu. Aku orang Mandeling, Ritonga. Cuma tak dipakai tadi marganya. Ya, saya Ritonga dari Sipiongot. Asalkan ditanya orang Pak, apa marga Ustaz? Ritonga. Manipol lah ya. Lancip bibirnya itu bilang manipol. Macam Mandeling aja yang pelit. Aceh pun banyak yang pelit. Biar puas aku Pak. Iya. Pala kali aku nengok. Asalkan bermarga pelit. Kutanya ibu, siapa paling pelit kita? Kalau di dompet ibu cuma 2 lembar uang. Selembar 50.000. Selembar 1.000. Lewat kota impak. Berapa ibu kasih? Itulah pelitnya itu. Ini Aceh kan? Aceh. Jangan pelit di jalan Allah Muhammad. Itulah sifat Khadijah. Yang kedua, barulah meninggal Khadijah, Rasul menikah dengan Saudah, janda. Hanya 1 istri Nabi gadis. Itu pun tak punya anak. Namanya Aisyah. Yang lain janda Bu. Maka Bu, kalau ada lagi kesempatan orang mau minang ibu, terima. Cuman ibu sadar Bu, ingat ini Bu. Janda 2 macam Bu. Nggak tahu aku mana yang ibu ini. Ada janda kuncup, ada janda kembang. Kalau janda kuncup itu udah 50 ke 60, taubat. Kalau janda kembang 30 ke 40, ketimbang menggatal besolek tak ketekak karuan, bagusan terima pinangan orang. Betul? Nah, jadi ibu berkaca pulang dari sini, berkaca. Aku janda kuncup nampaknya. Kalau janda kuncup taubat. Jangan menggatal lagi. Dah, itu sejarah Nabi. Anaknya, keturunannya, istrinya. Selesai. Dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah Lit-Tirmizi ada sifat yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, membuat Nabi mencucurkan air mata. Sifat akhir zaman ini Bu. Apa itu? Pertama, zuhuruz zina fi tirqah. Zuhuruz zina fi tirqah. Penyakit akhir zaman sekarang kata Nabi, orang berzina terang-terangan di jalanan. Jangan sampai dibilang orang Bu, percuma berjilbab. Bukan jilbabnya yang salah, tapi orang yang make tak menghormati jilbab di atas kepalanya. Ada orang ngomong gitu. Makanya jangan kementelan awak. Bu ya, kalau ada orang menelepon jangan mentel, tegas. Makanya ada orang bilang, Ustaz suara perempuan itu aurat, hukumnya haram. Saya jawab, Pak, suara perempuan itu aurat jika dia mengundang syahwat laki-laki mendengar suaranya. Kalau ada laki-laki naik syahwatnya perempuan itu baca Yasin, periksakan waktu ke dokter. Macam mana contohnya suara perempuan itu aurat? Salah satunya menyanyi, MC,
MC kita bagus Pak, tegas. MC zaman sekarang beda. Bukit seluruh jari, selamat siang mulai ini. Ini yang haram. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepulauan Riau untuk tembang lagu pada siang hari ini. Selamat datang kepada Pak Wakil Bupati, selamat datang kepada Pak Kapolres, selamat datang kepada Pak Kadin, selamat datang kepada Pak Sekda. Semoga mendatangkan hari pada siang hari ini. Kami dari Kepulauan Riau kami akan satu lagu pada siang hari ini kepada pengantin baru. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang haram. Satu tembang lagu dari kami, Keyboard Larasati, khusus kepada pengantin baru yang berjudul Bercerai. Baru duduk orang di pelaminan lagunya bercerai. Mana baiknya itu? Makanya kok ditelepon orang jangan ini sahabat laki-laki ini beda Bu. Ya, ditelepon orang. Ini contohnya nih, telepon orang ibu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini ya? Kau pun aneh, kau nggak tahu kau siapa ini. Kenapa kau telepon kemari? Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang haram itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak boleh. Bu, Pak mohon maaf Pak ya. Sekarang izin. Kalau ada laki-laki, orang tua menegur anak gadisnya di luar sana, siapa lawan-lawannya? Orang tuanya. Banyak sekarang Bu hamil orang di luar nikah. Malu kita Pak. Malu. Tengok zaman sekarang. Cepat kawin, kata orang kegatalan. Lama kawin, kata orang milih-milih. Cepat punya anak, kata orang berisi duluan. Belum punya anak kayak aku Pak, kata orang nggak pengalaman. Beranak aja pun ibu, kata orang kurang kerjaan. Coba. Semua salah. Makanya Bu, jangan batasi syahwat bapaknya. Hanya ibu lah istrinya menyalurkan seksualnya. Jangan sampai dia mencari perempuan lain, selingkuhan di luar sana. Karena ibu batasi hasratnya. Lagi mau dia silahkan. Kadang-kadang udah dikode, udah dipakai kode, nggak ngerti. Pala kali aku nengoknya ya. Ini hukum. Aku bukan cerita seks, ini enggak hukum. Ada kitabnya, ada. Dalam kitab Mausu'atul Adab, penulisnya Ibnu Khuzaimah, kata beliau, banyak orang masuk neraka tarkul faraid wa muqaddimun nawafil. Dia galakkan yang sunnah-sunnah, tinggal yang fardu-fardu. Salat tahajud apa hukumnya Bu? Melayani suami, batalkan salat tahajud, layani suami. Ini udah pakai kode buat laki-laki. Wah perempuan marah apa-apa. Ini udah tua mikir. Inilah yang berdosa itu. Atau tolak dengan santun. Bentar, sholat dulu. Ini parahnya nih tampung. Memang uak perempuan gak ada niat. Uak laki-laki udah nunggu di belakang. Allahu Akbar. Subhanallah. Dibuatnya ayat paling panjang. Stres uak laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Mak 83 ayat, mak berapa jam ini? Gawat kali. Itu rakaat pertama. Masuk rakaat kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak mak gawat ya Allah. Lama-lama tuh mau waktu tumbang-tumbang. Dari bang, Allahu Akbar, subuh. Berdosa ibu. Ini hukum. Makanya dulu banyak anak orang Bu. Kenapa? Karena tak pernah terpendam syahwat suaminya kepada istrinya. Sekarang walaupun Pak Wakil Bupati di mana-mana instansi pemerintah wajib anak dua, itu dunia pemerintahan, dunia agama tak diwajibkan dua, maka jangan sampai terhalang seksualnya Pak melakukan zina di luar sana. Maka sekarang Bu, kalau lagi mau Bapak itu silahkan. Maka dulu banyak anak orang
anak omak kami 6, anak opung kami 9, rame. Anak ibu ni 12. Anak pertama Januari, namanya dibuat Januar. Anak kedua Febriani, anak ketiga Mariati, anak keempat Apriani, anak kelima Meme, kawan Filipin Meme. Itu lahir bulan 5 itu Meme. Anak nomor 6 Juni, anak ke-5 Juli, anak ke-11 Sinopi, anak ke-12 Sidesi. Jadi 12 anak ibu ni kalau manggil makan sekali aja Pak. Kalender makan datang 12. Jadi Januar sama Sidesi. Itulah Muhammad. Maka zaman sekarang ngeri kita Pak. Percuma berjilbab. Allah jaga Bu ya. Tak tolong kali saya. Jangan. Malu kita Bu. Udah dibuat peraturannya begini. Tetap. Kadang-kadang disinggung lakinya. Ibu marah. Kau berjilbab kau baik-baik. Aku kan pengurus Masjid Agung. Tak cocok kau begini. Lewat di pinggir-pinggir sana. Apa kata orang? Bininya pun gak terurusnya. Jagalah aku. Tapi udah berjilbabnya bang. Nampak rambutnya di belakang. Besok dipakainya, ditutupnya dari belakang, nampak di depan. Semua salah, berjilbab salah, nggak berjilbab salah. Ya udah, abang yang berjilbab disuruhnya lakinya berjilbab, kan berantem. Tak tolong jaga itu. Akhlak kedua, ini tadi, wa aqqa ummah wa birri sadiqah. Anak akhir zaman ini kata Nabi, kalau ngomong sama orang santun, sama keluarga kasar, anak-anak, oh, kalau sama orang mau kemana Wak? Mau kemana Pak? Abang orang dipanggilnya abang, abang kandung dipanggil nama. Ibu pun sama laki orang, bang mau kemana bang? Tuhanku, jijik kali aku nengok ni. Laki orang ramah dia, laki sendiri kasarnya luar biasa. Maka orang Jawa yang paling romantis. Orang Mandailing paling kasar. Orang Jawa paling lembut. Kenapa saya bilang? Orang Jawa Pak luar biasa. Hitam berkilat pun suaminya dipanggilnya Mas. Mas kan kuning. Nggak nyambung sebenarnya. Orang Mandailing Bu. Mohon maaf orang Mandailing. Aduh. Omakku baru regar, ayahku ditolong. Kalau manggil, hancur kali memang ya Allah. Santun. Ternyata banyak orang bercerai bukan karena ekonomi lemah. Tapi karena apa Pak? Ternyata banyak perempuan menuntut cerai di pengadilan agama. Bukan karena ekonomi lemah, tapi kasar mulut lakinya menghina suami istrinya. Betul Bu? Karena laki-laki Pak kalau marah dua yang sering keluar, mengusir, mengungkit, mengusir, mengungkit. Kalau enggak nikah kau sama aku, ya tahu kau enggak jadi apa-apa, kau jadi apa? Jadi sampah kau jadi. Makanya pakai otak, jangan kau pakai otak, kau pakai jangan ini. Pikir kau. Pijak-pijak kau nanti enggak tahu kau, ya tahu. Jangan kasar. Saya Bu Ustadz aktif di Malahayati, Rumah Sakit Medan. Ada bapak-bapak sakit stroke. Begitu turun dari lift, saya nunggu jamaah. Ngomongnya kan celat orang stroke. Ngomong dia sama istrinya. Istrinya balas dendam Pak. Apa ngomong apa? Nggak jelas ngomong. Dulu waktu sehat kasar, bentak-bentak. Sekarang ngomonglah. Apa? Waduh. Rupanya balas dendam wak perempuan. Rupanya dulu Pak waktu sehat wak laki-laki kasar kali sama biniknya. Sekarang kau setruk. Ngomonglah ngomong. Maka jangan macam-macam Pak. Aku mengingatkannya aku ini. Perempuan ini memang nggak melawan dia. Tapi awaslah bang. Kapan nggak kena abang? Kapan? Santun Pak. Apa kata Imam Abu Bakar Al-Jazair? Santunnya seorang suami mempertahankan nilai kecintaan terhadap suaminya. Lembut,
Ibu pun bu, kalau udah dipujuk jangan bertingkah. Kadang-kadang awak pak udah mujuk, ngalah, ini bertingkah. Saya dapat kitab namanya Ad-Dinun Nasihah. Kata beliau, nama penulisnya Al-Ului Al-Haddad. Kata beliau, kalau binimu menangis, lihatlah lirikan matanya. Akan dia berharap dekapanmu. Kau datang minta maaf di hadapannya. Maka mulai sekarang pak, kalau nangis istri bapak pak, tengok matanya. Ternyata betul, udah kubuktikan. Udah kubuktikan bu. Menangis kawanku, sebelah kanan aku ditengoknya juga. Mulai sekarang pak, kalau nangis ibu tuh tengok matanya. Bapak tuh sebelah kanan. Datanglah bapak nih. Maafkan abang dek ya, memang kasar kali abang tadi. Cuman kadang-kadang kalau ngalah hawa, ini luar biasa tingkahnya ini. Iya bang, aku maafkannya bang. Cuma satu pesanku bang, apa lagi tuh? Kalau ngomong lagi bang, tak tolong aku pakai otak, kan gak nyambung. Ujungnya berantem. Jangan begitu, santun. Ini ya Allah, asalkan berantem. Keluar kau! Perempuan gak becus kau tengok. Diatur gak bisa kau. Pengen ngatur pula kau. Bungkus pakaianmu. Pulang kau sama orang suamu. Sakit kali hati batin ibu. Dibungkuslah pakaiannya yang 20 tahun tak pernah dipakai kopernya. Ini karatan ini. Pasang minyak makan. Minyak makan dibungkus pakaian. Ditanya lakinya. Mau kemana kau? Ternyata bu, dalam ilmu psikolog, laki-laki marah hanya hitungan 10 detik. Kalau nggak dijawab-jawab, maka kalau lagi marah dia puak. Diam aja bu, diam. Jangan pancing-pancing. Ini itu puak. Jangan ini. Ini tingkah ini. Awak numbuk dinding ditawarkannya pipi. Nggak usah itu ini. Janganlah begitu. Ini sifat Nabi itu suka mengalah. Kita kan mencontoh Nabi, suka ngalah. Jangan kita mentang-mentang polisi pak, tentara. Turun derajat kita minta maaf sama istri. Umar, panglima perang, santun sama istri. Ini mentang-mentang tentara, polisi pak sok paten lu tengok. Betul pak. Ya, kau mikir kau pijak kau nanti. Itu aku ini lama ini pasarin lama. Lantam mulut nih itu lama pasaran. Cuman pernah saya tanya bapak itu, pak ya, bapak takut sama bini bapak. Kenapa rupanya saat asik bapak minta maaf aja tuh tengok kalau bapak cerita. Dijawabnya, saya bukan takut sama istri Pak Ustaz. Demi Allah, aku tak pernah takut sama biniku Pak Ustaz. Cuman biniku menakutkan. Cuman itu bedanya. Minta tolong bu. Jadi santun pak, santun. Besok tua awak pensiun pak wakil, tetap santun istri kita. Jangan mentang-mentang awak jadi pejabat nyuruh kayak pembantu. Allah, menangis ibu. Bungkus pakaianmu, pulang kau ke rumah orang tuamu. Nah, gak bisa kau diatur jadi istri. Sakit kali hati ibu. Kasar kali abang tengok bang. Tahu gak aku? Menangis ibu itu dibungkus pakaian dalam koper. Sambil jalan ditunjuknya lakinya. Kejam-kejam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu. Tak sanggup mata dan telinga menerima kenyataan. Bungkus, pulang ke rumah, dekat pintu rumah keluar, ditanya lakinya, mau kemana kau? Emang hari ini bang aku mau keluar. Udah sakit hatiku bolak-balik abang ini. 20 tahun ini. 20 tahun pula menikah asalkan berantem, ngusir, ngungkit. Begitu ibu itu dibungkusnya pakaiannya dalam koper, mau berangkat pulang kampung ke Medan. Pas dekat pintu depan rumah, mulai gemetar bapak, mak gawat ini. Bahaya ini kalau cabut kawan nih, bahaya ini. Terakhir dipegang bapak tu tangan ibu tu, tup,
Apa lagi bang? Jangan tinggalkan aku. Disambutnya pakai nyanyi. Kalau bini disanjung pak langsung hilang bencinya itu. Ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Bininya pun menjawab, suamiku. Peluan, anak ngomong, mak nggak jadi cerai mak, dia mulut kau. Anaknya mengingatkan. Makanya jangan berantem depan anak. Anak sekarang bijak-bijak. Itu akhlak. Yang kedua, yang ketiga pak. Yang keempat, masalah ini. Tadi akhlak. Yang kedua, yang kita tonton dari Nabi, ibadah. Ibadah apa orang paling malas sekarang pak? Pertama, sholat. Wa masajiduhum yauma idzin amirah. Kau bangun masjid besar, tapi anehnya kosong orangnya. Ini kata Nabi, Bu, makmurkan masjid. Ada 3 penyakit masjid dimanapun ini. Pertama, banyak najir-najir masjid mengusir anak-anak dalam masjid. Tapi di Masjid Agung ini banyak petugas siapa? Ada petugas sop, Pak sop. Ada petugas anak-anak, luar biasa. Di Medan Bersera ada najir itu suka ngusir anak-anak nih, suka ngusir. Ada yang pakai jurus. Iya pak, Bu, iya betul ini. Kenapa? Yang ngomong ini pak hampir 8 tahun penjaga masjid. Ustaz Mulyardi pun besar-besar dari masjid. Ustaz kita pun Qori tadi besar-besar dalam masjid. Jadi keberkahan masjid sekarang sudah dinikmati bersama pak. Jadi jangan pernah hina pak pengurus-pengurus ini pak, penjaga masjid. Pengurus masjid di mata Allah inilah paling mulia. Walaupun di masyarakat awak sebagai pengurus masjid, tapi di mata Allah luar biasa. Berapa banyak debu yang disapu jadi pahala. Berapa banyak orang tertarik dengar suara azan, orang datang ke masjid. Berapa banyak orang istiqomah sholat berjamaah gara-gara imamnya luar biasa suaranya. Semua jadi amal jariah. Dan berapa banyak juga pahala orang yang sudah menanggung biaya petugasnya bertahan. Kalau enggak ada ini pak, enggak bertahan itu. Di Aceh lah pak, wakil bupati yang dijempoli pak. Aceh manapun, ustadz, imam masjid, muadzin paling dihargai. Di lain pak, luar biasa. Oi Tuhanku. Di Medan lagi, oh ya Allah. Saya hampir 8 tahun penjaga masjid. Ada yang ngusir anak-anak, ya Allah. Ada yang ngusirnya luar biasa. Anak ini pulang lari. Ditanya mamanya, kenapa kau pulang? Mau dipotong waktu aku mak. Pakai ngancam. Pak Imam, Pak Nazir, Muhammad, semua kita ini, kalau nggak ada anak-anak dalam masjid, nggak nampak Islam bangkit, siapa yang menjadi pengganti kita? Suara siapa paling kuat di masjid bu? Suara siapa paling menggetar di masjid? Anak-anak. Saya kalau jadi imam membuat saya tertarik. Oi imam, amin ini. Waladdallin. Padahal 4 orang cuman tengok-tengokan. Pak, nggak usah bohong pak. Kita pun dulu anak-anak bandal pak. Nggak usah bohong lah, alah. Pak Kapolres, Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Sekda, semua kita ini. Coba ingat usia kita anak-anak, seusia anak-anak ini. Macam mana tingkah kita pak? Macam-macam. Kadang-kadang kawan awak rukut, kita dari belakang. Nggak usah bohong. Itulah sifat anak-anak yang perlu kita maklumi pak. Jangan pernah ucapkan,
ayahmu tak pernah ke masjid. Syukur Pak anaknya mau ke masjid. Jangan bawa-bawakan ayahnya. Betul Bu? Minta tolong Pak, minta tolong. Saya guru Pak, S1 saya pendidikan, S2 saya pendidikan. Saya jadi ustaz karena saya 6 tahun pesantren. 6 tahun saya pesantren. Jadi mohon maaf anak-anak sekarang makin dimarahi, makin ngejek. Stres lah. Awak yang stres. Diam kau, suka tiku lawak. Mulut kau itu, mulut tu. Tinggal, ya, jejeknya wak tu. Coba ngomongnya santun, nggak boleh ribut nak ya. Ini masjid, rumah Allah. Siapa yang ribut di rumah Allah, hilang keberkahannya. Bahkan bisa-bisa masuk neraka. Diam nak ya. Iya wak, diam itu. Ini kayak Fir'aun juga. Mohon maaf. Ibadah yang kedua, kalau terdengar azan, kalau handphone bunyi kita bangun. Gak usah bohong Pak, siapapun kita. Handphone berbunyi, kau sanggup bangun dari tempat tidurmu. Azan berkumandang, lelah lumpuh kakimu melangkah ke rumah Allah. Oh, kalau handphonenya bunyi, bangun dia. Bunyi handphonenya. Hargari habal rahi hai roob zindagi, chahe kabhi hai roob zindagi, har fal yahan zibarjiyo zoi sama kal ho na ho, hargari habal. Bangun dia itu. Tapi azan bergumandang, Allahu Akbar. Maka pahala terbesar Pak si muadzin. Luar biasa. Makanya dalam kitab Rizalun Nisa, anzalallahu fihim Quran, penulis Imam Humairah, kata beliau, Bilal bin Rabah diangkat menjadi muadzin karena suaranya bisa menggetarkan pendengarnya. Maka minta tolong Pak, siapapun muadzin di kota China ini, minta tolong, jangan kebanyakan cengkok, enggak jelas syiarnya. Kalau imam subuh tadi luar biasa, udah jelas suaranya, bagus pula panggilannya. Zaman sekarang banyak orang memaksakan cengkok, indah suaranya, enggak pas kalimatnya. Enggak sama suara Ustadz Nasrullah dengan Mulyar, Ustadz Muzlardi, walaupun sama-sama kawan di Medan. Ini kadang saya 8 tahun Pak menjaga masjid itu. Kadang-kadang dipaksanya kayak orang, mik, mata tertutup, hidung tercepit, mengambil cengkok tu. Kalau gaya nggak tahan awak. Allahu Akbar. Ini yang haram itu. Kuek. Perkara ngambil cengkok dari itu. Allahu Akbar. Ada pun, enggak usah bohong Pak, tanya Pak Imam kita, tanya kori-kori kita, tanya kori nasional kita tadi. Mau ngajar ada teknik vokalnya itu, macam mana megang mic, berapa jarak bibir ke mic, biar jelas orang dengarnya. Ada orang terlalu dekat, orang pun nggak tahu itu sound atau suara. Udah suara bass, soundnya bagus, ditutup pakai tangan. Allah. Anak itu pun lari, suara apa itu? Pulang dia. Jadi minta tolong Pak, Masjid Agung ini jangan begitu. Ada lagi kucing orang azan tinggal mic-nya. Tinggal mic-nya. Mic-nya di sini, waktu belok ke sini. Allah, siapa yang dengar?
Allahu Akbar, ada. Dan saya pernah, mohon maaf Pak, ini bukan main-main ini Bu, ini fakta ini. Saya pernah dibodoh-bodohi tukang ajan Pak, demi Allah ini masjid. Muazzinnya dekat khotib, narik nafasnya persis kayak qori internasional. Aku di sampingnya Pak. Allahu Akbar, la Allahu. Dibodoh-bodohinya saya, muku jambakan kawan tuh. Dia nariknya persis kayak qori. Allahu Akbar, ngapain bergaya begitu? Kalau cuma pendek nafas, enggak harus kayak gitu. Itulah yang bilang tadi, kebanyakan gaya. Ibadah itu ya. Enggak tolong. Jadi ibadah yang kedua Pak, baca Quran. Sekarang banyak orang pintar nyanyi, enggak pandai ngaji. Ingatlah ceramah saya ini Bapak Ibu. Orang pintar ngaji sudah tentu pandai nyanyi. Tapi orang yang pintar nyanyi belum tentu pandai ngaji. Itu fakta. Maka ngaji yang dipakai Ustaz kita tadi bukan main-main itu Pak. Ada bayati, ada nahwan, ada hijaz, ada sobah, ada sika, hijaz, jiharka, jawabnya. Bukan dibuat-buat itu. Maka 2015 dibuat baca Quran pakai langgam Jawa. Semua heboh di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena jangankan walaupun presiden kita Jawa, jangan pakai suku Jawa baca Quran. Ini adalah Al-Quran turun di Arab, yang menerima orang Arab, bahasanya bahasa Arab, lagunya lagu Arab. Kalau sempatlah boleh Pak, seluruh suku boleh baca Quran, hancur. Itu suku Jawa. Besok imam di Masjid Agung suku Melayu, dibuatnya lagu Melayu, hancur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang enggak khusyuk di belakang. Macam pernah ku dengar lagu Pak Imam ini. Lagu apa ini ya? Lagu apa pula ini? Pak Imam pun lanjut baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ini rapnya ini, lagu apa? Begitu ruku waktu lain yang dibacanya. Allahu Akbar. Cindailah mana, aku yakin ini hancur. Tak boleh. Tak boleh Pak. Mohon maaf, tak boleh. Dibuat kawan tu pula. Oh kau lagu Melayu, aku lagu India. Dibuatnya lagu India. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Haram. Tak boleh itu. Bolehlah, makanya minta tolong Bu. Kalau menyanyi ada maknanya. Baca Quran. Nggak tahulah Pak, yang mudah-mudahan kutacane jangan merubah metode baca Quran yang dulu. Mohon maaf Pak, di Medan udah dihapuskan metode lama dengan mengeja. Sekarang dikedepankan dengan metode Iqra, cepat baca. Memang cepat baca, tapi nggak ngerti apa-apa. Anak sekarang Bu nggak kenal huruf alif, yang tahu A. Anak sekarang nggak kenal huruf sin, yang tahu sa. Sod nggak tahu, yang tahu so. Saya Pak setahun kurang lebih Pak, saya ngajar ibtidaiyah TK. Pernah aku dibodohi anak-anak baca Iqra, dibodoh-bodohinya Bu. Baca, ya Pak Ustaz. Jangan Pak Ustaz, Pak Ustaz. Ya lah Pak Ustaz. Memang anak ini kupijak-pijak, ini kupikir. Ya Pak. Baca, ya Pak Ustaz. Iqra berapa Ustaz? Iqra 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Dibodoh-bodohinya saya, Bu. Aku pun emosi dari situ. Kau jangan main-main kau, jangan ketawa kau. Ini ngaji, bukan main-main. Apa jawabnya? Awak bukan main-main loh Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak ngerti loh. Kau main-main ketawa kau. Ulang. Ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kau kenapa ketawa? Awak bukan ketawa loh Pak Ustadz. Hanya kan 3 kali loh. Awak kan celat Pak yang ngomongnya catu-catu. Dari kata bunda sekalian aja. Allah. Saya yang dibodoh-bodohinya. Makanya bandingkan orang belajar baca Quran dengan Iqra, bandingkan baca Quran dengan belajar alif-alif. Lebih sempurna baca ngeja. Maaf Pak. Luar biasa ini. Maka zaman sekarang Ibu, udah minim pengkaji Al-Quran, udah minim kori-kori kita. Mudah-mudahan nanti seterusnya ada kori-kori pengganti kori-kori kita nantinya. Amin rabbal. Coba tengok Bu, Qori'ah sekaligus penyanyi kasidah almarhumah Hajjah Nur Asya Jamil. Belum ada sejarahnya biduan menjadi pengkaji Al-Quran, belum. Tapi banyak pengaji Al-Quran sekaligus penyanyi kasidah orang beriman. Itulah bedakan. Makanya mulai besok Pak, kalau pesta Pak, jangan pakai keyboard. Undang baca Quran 5 orang, buat di depan, pakai salawat, hafal Al-Quran. Berkah rumah itu. Ini dibuat biduan, makanya artis biduan itu luar biasa itu. Kalau dibuat artis di sini Bu, rame nih, rame. Rame kali. Mama ini pun menjerit. Nengok Sahri ini ngangak mulutnya. Nengok mukaku. Ya Allah, siapa itu? Ngeri kita ini Pak. Minta tolong, Al-Quran dikedepankan. Meninggal awak besok baca Quran. Menyanyi mama ya. Zaman sekarang ini baca Quran ini sudah mulai dari handphone. Nggak berlaku lagi besok kori. Tak berlaku lagi guru ngaji. Gara-gara tinggal download tajwid di Play Store. Selesai. Nggak laku lagi nanti Muhammad kori baca Quran. Tinggal cucuk di flash disk. Bunyikan kaset. Selesai. Sudah terbukti nih Pak. Kalau bisa Ustadz tuh yang baca Quran waktu pagi-pagi. Ya Allah Rabbi. Merinding awak dengarnya. Ini kalau menyanyi nomor 1 Bu. Ini nomor 1. Apalagi ada nyanyi yang gak jelas. Itulah nyanyi orang Jawa Bu. Gak jelas nyanyinya itu. Kalau menimang anak. Apa lagunya gak jelas? Anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Ditanyanya anak siapa itu? Ibu yang mengandung melahirkannya masih sangsi Bu anak siapa itu. Anak siapa, anak siapa, anak copo, anak copo, anak copo, anak copo. Dari matanya nggak mirip mamanya. Dari hidungnya nggak mirip ayahnya. Anak siapa ini ya? Kan kasihan anak itu nggak diakui orang tuanya. Besok sekolah ditanya gurunya, Adi, ya Bu, kau anak siapa nak? Jangankan ibu Bu, mama aku masih nanya aku siapa? Anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa? Tak jelas. Cerita-cerita ambil dalam Al-Quran. Jangan dongeng. Banyak ayat kita cek. Anaknya durhaka, suaminya baik, istrinya soleha. Siapa Bu? Nabi Adam. Lakinya baik, bini bertingkah, anak durhaka, Nabi Nuh. Laki baik, bini mengulah, namanya Nabi Lut. Ada 2 istri Nabi masuk neraka dalam Al-Quran. Pertama istri Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Lut. Kenapa istri Nabi Nuh masuk neraka? Bu, dengar ceramahku ini Bu. Karena suka curhat kepada anak kandungnya Kan'an. Maka jangan pernah curhat ibu sakit hati suami kepada anak. Bilang yang baik-baik. Ini merantam sikit anak korban. Tidak tuh. Mama kenapa? Sebenarnya nggak tahan lagi. Mama mau cerita sama kalian. Udah lama mama tahan. Cuman kalian masih kecil-kecil kali waktu itu. Nak.
Cerita aja mak, kenapa rupanya mak? Sebenarnya mama nggak pernah suka sama ayah kau, nggak pernah cinta mama sama ayah kau. Hah? Terpaksa mama nikah anak sama ayah kau. Kok terpaksa mak? Iya. Terpaksa mama nikah kok 8 anak. Dia mulut kau memang lancip kali kau memang. Terpaksa nikah pula 8 anak. Dari mana terpaksanya itu? Ini kadang-kadang nggak mau ngaku ini, nggak pede. Mohon maaf. Kenapa rupanya mak? Sebenarnya nak, ayah kau itu kasar. Bu, saya pun istri saya yang tahu macam mana saya. Demi Allah. Pak Sarung aku begini, pakai sorban, pakai baju koko. Istriku yang tahu macam mana. Ustaz kami pun istrinya yang tahu macam mana. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres. Istrinya yang tahu macam mana pribadinya. Kalau bocor dari mulut istrinya, hancurlah martabat bapak pejabatnya di depan masyarakat. Jaga itu. Walaupun nggak sesuai dengan di rumah, nampakkan sesuai. Pakai LPG. Soalin. Nggak usah bohong pak. Aku pun kok nampak biniku begini. Pakai sorban. Tahu kali aku gimana itu. Tutup. Dibilang anak pun bilang baik-baik. Ayah baik mak. Baik. Baik kali. Baik kali ayah itu baik. Kok nangis mama? Saking baiknya itu. Istri soleha itu. Saking baiknya nangis wak perempuan. Pernah mukul mak? Nggak pernah mukul itu. Nampar? Nggak. Dia mama dia baik. Tidak. Mukul nggak pernah. Nampar nggak pernah. Langsung tidak. Jadi minta tolong tutup. Bilang makanya penyakit istri Nabi Nuh suka membongkar aib suaminya, memburuk-burukkan suaminya kepada Kan'an. 4 anak Nabi Nuh, Ham, Syam, Yafis, Kan'an. Cuman 1 yang durhaka, 3 baik budi. Yang 1 ini dekat dengan ibu kandungnya, selalu diburuk-burukkannya Nabi Nuh terhadap Kan'an. Kan'an pun benci kepada ayahnya. Bu, siapa seorang istri suka memburuk-burukkan suaminya kepada anak kandungnya, jangan heran menimbulkan benci si anak terhadap ayahnya. Yang baik-baik. Kata orang dulu mak ayah preman mak, enggak ayah kau baik nak. Allah kata orang dulu mak orang lapangan, enggak ayah kau bukan orang lapangan nak. Bukan. Kok kau tanya begitu? Iya awak tengok tadi mak waktu mandi ada tato ayah gambar keris. Sebelah kanan itu bukan keris, itu pedang. Nampak awal mak gambar keris itu bukan keris, itu pedang. Kok bisa berubah mak? Iya, waktu muda ayah kau kan kulitnya masih kencang, tulisannya masih lurus, itu pedang. Kau lahir anak ke-9, umur ayah kau udah 52, nampak kau keriput belok-belok, itu bawaan kulit. Kau nampak keris, itu pedang, betul itu juga. Waktu muda kan masih kencang kulitnya, gambar pedangnya lurus. Tua kan keriput belok-belok begitu. Tutup. 2 istri Nabi masuk neraka. Istri Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Lut. Siapa nama istri Nabi Nuh bu? Ada yang tahu? Saya kasih tahu hari ini pak. Nama istri Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Siapa nama istri Pak Wakil Bupati? Bu Wakil. Istri Pak Kapolres? Bu Kapolres. Istri Pak Dandim? Bu Dandim. Istri Nabi Nuh? Istri Nabi Lut? Hancurlah aku buat ibu-ibu ini. Nama istri Nabi Nuh namanya Wafilah. Nama istri Nabi Lut namanya Wahilah. Maaf. Ibadah yang paling luar biasa yang saya bilang tadi tak lain dan tak bukan. Inilah yang harus kita perbaharui untuk ke depan nantinya. Yang terakhir Pak, kekokohan umat. Tak lain dan tak bukan hancurnya umat Muhammad kata Nabi. Ayyakilla ilmu. Sedikit orang butuh ilmu agama. Saya dengar-dengar 1 minggu di pengajian di sini, berapa hari Ustaz pengajian? Masjid Agung. 4 hari. 4 hari dalam per minggu. Kita buktikan berapa antusias orang mencari ilmu agama dari tausiah ulama-ulama kita di sini. Mohon maaf Bu,
Zaman sekarang hancurnya kita bukan karena agama orang lain, tapi kita sikit mencari ilmu agama. Kanjeng Dimas niat ulama, pakaian kayak ulama, penampilan kayak ahli agama, ngaji nggak pandai bu, baca Yasin bertambah duit. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, bertambah duit. Kanjeng Dimas. Maka sekarang negara yang paling banyak mengaku nabi ajaran sesat, Indonesia. Kenapa? Karena kita sikit-sikit banyak orang ngaku ustad. Akan berjenggot, berjubah, berjambang, jadi lagi. Duduk paling depan, Allah, 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 Allah. Syed Ustaz, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Dari mana Ustaz? Dari sana. Bukan dari sana, dari sana. Beli apa Ustaz? Soft. Allah. Kalau orang biasa beli soft. Kalau Ustaz ni beli soft. Pakai apa? Bakso. Soft pakai bakso. Begitu imam, banyak pak kejadian. Minta tolong anak-anak remaja kali ini. Kalau di mana kalian tinggal enggak ada imamnya, jangan tunggu, maju ke depan. Kalianlah pengganti-pengganti kami. Banyak sekarang masjid pak sunyi, gara-gara imam tetapnya tak hadir, mungkin sakit, tolak-tolakan. Gawat ini, cuman ini, aduh. Maju aja, maju. Teruskan sob. Atau suruh wak yang sebelah kanan. Imam wak. Batuk, jangan paksa. Suruh sebelah kiri. Wajah wak. Lebih parah uang. Kalau yang kanan cuman yang kiri ini bertingkah. Majulah kalian. Saya belajar ceramah dari masjid. Saya belajar khutbah dari masjid. Saya belajar baca Quran dari masjid. Pandai imam dari masjid. Manfaatkan masjid gudang pengetahuan, gudang kajian agama Islam. Di sini 4 hari dalam seminggu. Berapakah banyak orang yang butuh ilmu agama? Bapak Ibu yang bisa jawab. Saya pernah ceramah Bu Muhammad. Demi Allah Pak, 2 biji yang datang. Kalau Pak Dandim tahu itu, ke daerah Medan, namanya Gulugur Hong, dekat Kabis Jalan Sutomo. 2 biji ceramah, 2 biji. Pendengarnya Bu 2 biji. Satu di sini, satu di sudut. Sakit leherku. Assalamualaikum. Penyakit pengajian ini cuma satunya Bu. Tak banyak. Satu Pak. Apa itu Ustaz? Astuti. Asal tunduk, tidur. Selesai itu. 5 menit ceramah Ustaz. Udah yang 20 menit. Udah peyang di tengahnya muka. 30 menit datang cingkah. Kakinya goyang-goyang, matanya tertutup. 40 menit udah cabut Ustaz. Lama kali kawan, dari tadi nggak siap-siap. Coba. Itu penyakitnya. Kalau penyakit kedua, masuk kanan keluar kiri, normal. Normal itu. Masuk kanan keluar kiri normal. Yang parah, masuk kanan keluar kanan, masuk kiri keluar kiri, membal. Nggak ada singgah. Begitu pulang, apa ceramah Ustaz? Apa tadi ya? Pokoknya adalah, pokoknya ada. Apa? Pokoknya adalah. Entah apa pun tadi itu lupa aku. Ya Allah Rabbi. Nggak ada yang ingatnya itu. Nggak ada yang sok-sok serius. Macam-macamnya kita ini Pak. Orang begini. Ngerti kau? Enggak. Ada. Macam-macam. Itu pun datang rahmat Allah. Kalau sudah minim orang mencari ilmu agama, kata Rasulullah, hancurlah agamamu. Dimanapun kau tinggal nanti tak akan pernah dijaga orang. Minta tolong. Yang kedua Pak, jangan budayakan yang bukan budayamu. Ustaz, sebelum disyariatkannya azan waktu sholat, sahabat Nabi tunjuk tangan. Ya Rasulullah, fa'idha dakhala waktu sholat dukhal zaras. Kalau masuk waktu sholat, bunyikan lonceng. Kata Nabi, haza yaf'alun nasara. Ini budaya orang Nasrani. Banyak Muslim Pak Muhammad, Pak Kapolres, bukan saya mengalahkan ini. Muhammad, Pak Wakil Bupati. Tahun baru Islam, sulit kita mengumpulkan ribuan orang Islam. Tahun baru Masehi nanti, orang tuh paling rame keluar
kita paling meriah memeriahkannya. Oh, maaf, di mana-mana lonceng berbunyi, teng 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 teng, ramai semua. Makanya Ustaz boleh pakai lonceng rumah, boleh. Ada Ustaz ngomong, bela rumah bid'ah. Saya jawab, bela rumah tak bid'ah. Alat mempermudah orang biar mengucap salam dengannya dari luar. Yang bid'ahnya mana? Lupa mengucap salam gara-gara bel. Ya datang kakak, lupa. Yang betul tuh, Assalamualaikum. Masuk. Saya pernah masuk rumah orang, bukan bel bu, burung beo. Di Setiabudi, burung beo. Dia cuma ngomong dua kata. Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum tuan. Kutanya harganya, berapa ini Pak Haji? 20 juta. Mak dalam hatiku mulai kotor otakku. Mak, beo aja dibelinya 2 kali ngomong 20 juta. Aku diundangnya berapa puluh juta ini? Ngomong apa? Beo aja ngomong 2 kata 20 juta. Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum tuan. Aku ngomong 1 jam, mungkin miliaran ini kupikir. Begitu habis ceramah dikasihnya pula bagianku, lebih mahal harga beo ketimbang ustaz. Salam. Apa budaya kita Pak? Salam. Minta tolong Pak, yo, Bu minta tolong kali kita Pak. Ya Allah, saya tinggal di mayoritas non muslim Pak. Tapi yang luar biasa, di mana mereka jumpa, salam, salam. Kita ustaz Pak, mohon maaf, serban masih di bahu, peci masih di kepala, baju koko masih melekat di badan, sarung masih mengikat di pinggang. Tapi kalau jumpa di jalan pulang khotib Jumat, bukan salam dari bibirnya, klekson yang bunyi. Ustaz yang sebelah jawab, Assalamualaikum. Supra menjawab, Waalaikumsalam. Yang kutakutkan besok keretanya masuk surga, ustaznya masuk neraka. Ada jamaah kita Pak, di mana-mana jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paten. Ibu cuman salam ada 3 yang tak boleh dijawab. Pertama dalam kamar mandi, tak boleh. Assalamualaikum. Tak boleh, diam aja. Assalamualaikum. Oh, lagi buang air besar, tak boleh. Yang kedua dalam sholat, ada yang takbirnya kuat, isyarat bagi orang yang dengar dari luar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Orang lagi sholat nggak ngerti kawan nih. Yang di luar memang parah. Assalamualaikum. Sami Allahu liman hamidah. Orang lagi sholat nggak sabar, udah pakai bahasa Indonesia dia batal. Yang ketiga baca Quran. Nah, ini Pak, itu kalau ada orang baca Quran, 2 yang wajib. Dengarkan, perhatikan. Udah terlambat ibu ada orang baca Quran, jangan lagi salam ini. Assalamualaikum. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Assalamualaikum. Di salamnya wajib. Mana tadi gara-gara kawan kemana? Ulang dari pangkal lagi. Ya, mohon maaf. Apapun disampaikan bermanfaat untuk kita semua nantinya. Ibadah dan budaya harus kita sesuaikan. Jangan gara-gara budaya lupa nilai ibadah. Maka Maulid Nabi ini budaya yang tak pernah memang dilakukan para sahabat, tapi ulama. Satu sabda Nabi yang luar biasa Pak. Apa kata Nabi? Umatku paling banyak masuk surga umatku yang tak pernah melihat wajahku, tapi percaya kepada sunnahku. Inilah kita. Umatku yang tak pernah melihat wajahku, dibuatnya lahir kelahiranku. Allahu Akbar. Pernah lihat Nabi Bu? Kenapa kita buat lahirnya? Karena cinta kita kepada Nabi. Makanya kata Rasulullah, kenapa kau puasa hari Senin? Kata Nabi, aku lahir hari Senin, bersyukur aku dengan puasa. Maka kalau ulang tahun Bu, jangan tiup lilin, puasa sunnah. Ulang tahun pernikahan, jangan, puasa sunnah dua-dua, indah. Puasa wak sahur, buka bersama makan ayam penyet. Ya Allah Rabbi, I love you to Allah. Ini udah tua ya Allah Rabbi, niup lilin udah mau mati. Tiup lilin, tiup lilin.
Allah, semangatlah mak, semangat dia tahu kalau sesak nafas aku dia tahu kau. Tiup lilinnya, tiup lilinnya tak mati. Aku dah setengah mati, lilinnya tak mati. Iyalah, udah tua awak, janganlah. Ada lagi orang ulang tahun anaknya pakai tiup lilin, ya Allah, jangan lagi, minta tolong. Kesimpulannya itu apa ini? 4 poin aja. Pertama, Israel, Maulid Nabi, kita singgung sejarah lahirnya. Alhamdulillah. Lahirnya Nabi, keturunan Nabi dan nasab Nabi sudah kita sampaikan. Yang kedua, yang kita contoh dari perilaku Nabi, salah satunya adalah akhlak Nabi. Pertama, kata Rasulullah SAW, jangan pernah berkata kasar. Dan penyakit akhir zaman sekarang, wa'aqqa ummah wa birri sadiqah. Banyak orang-orang zaman sekarang kalau ngomong sama orang tua kasar, sama keluarga, sama orang lain kasar, sama orang lain santun, sama keluarga kasar. Yang kedua, contoh nilai ibadah. Jangan pernah tinggalkan nilai Al-Quran. Yang kedua, tegakkan solat dengan seksama. Solat bukan untuk kaya. Ingat Bapak Ibu, solat bukan untuk kaya. Tidak. Lapan kita minta di depan Allah, tak ada minta kaya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, kasih aku, wajburni, cukupkan aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berikan aku rezeki, wahdini, berikan aku hidayah, wa'afini, sihatkan aku, wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Maka orang yang rajin sholat tidak mesti jadi orang kaya, dan banyak orang kaya jangan puji walaupun dia tak sholat. Yang terakhir, mari kita budayakan yang budaya kita, dan jangan pernah budayakan yang bukan budaya kita. Termasuk acara-acara siar agama, zikir akbar dibuat seperti ini. Ini budaya-budaya cara kita mensiarkan Islam. Mudah-mudahan berkelanjutan nanti sampai kapanpun. Siapapun pejabatnya, siapapun jabatan, apapun jabatannya, kalau dia cinta dengan agamanya, maka tetap dia siarkan dimanapun dia tugas. Termasuk Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Mudah-mudahan dimanapun nanti Bapak tugas, Allah berikan kesempatan, siarkan agama ini dengan masa kekuasaan Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikan kakap, ikan gabus, banyak cakap juga tak bagus. Kan cepat ikan mujair, asal cepat langsung cair. Ibu jangan curiga, saya ikhlas ceramah karena Allah, bukan karena amplop. Urusan amplop bukan Allah, panitia. Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada yang parah hal itu. Anak itu main di sawah sambil minum di atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Allahumma ij'alna minas salihin wa la taj'alna minal fasiqin. اللهم اجعلنا من العالمين ولا تجعلنا من الجاهلين. اللهم يا فتاح افتح علينا من كل حال فإنك أنت خير الفاتحين، واهدنا إلى صراط مستقيم، ولا تجعل من البلاء ولا تجعل من الوباء ولا تجعل من المصيبة إلا لحال الصابرين. اللهم زين في حياتنا من أخلاق الكريمة، وابعد يا الله من أخلاق المذمومة، وإتمام علينا من العبادة، خصوصا يا الله من عباد الصلاة والاستقامة من العقيدة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم